Halo, kita ketemu lagi nih. Kali ini kita mau bahas sisi lain dari pesona atau enchantment. Nah, kalau kemarin-kemarin kita ngobrolin cara mempesona, sekarang kita bedah bab 12 dari bukunya Guy Kawasaki. Yap, tentang cara melawannya. Betul. Ini penting banget kan, supaya kita nggak gampang kebawa arus persuasi yang mungkin nggak oke buat kita. Iya, bener. Kita bakal bongkar beberapa strategi praktis dari Kawasaki buat Anda semua. Tentu aja. Tujuannya sih biar kita lebih kritis gitu. Lebih sadar sama bujukan-bujukan di sekitar kita setiap hari. Jadi kita punya senjata buat bertahan. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling dasar dulu nih. Kata Kawasaki, langkah pertama itu hindari situasi menggoda. Simple ya kedengarannya? Kedengarannya simpel, tapi praktiknya, Iya kan? Misalnya nih, kalau Anda tahu gampang tergoda diskon gede di mall A, ya mending nggak usah ke sana gitu. betul. Tapi ada jebakannya juga, yang disebut third person effect itu loh. Oh iya, yang kita ngerasa orang lain lebih gampang kena pengaruh dibanding kita sendiri. Nah, itu dia. Kita ngerasa, saya sih nggak bakal kena. Justru rasa kebal ini yang bahaya, bikin kita lengah. Jadi selain menghindar fisik, ya waspada sama PD berlebihan ini juga perlu. Bener banget. Terus gimana kalau godaannya udah di depan mata nih? Nggak bisa dihindari. Nah, kalau gitu, Kawasaki saranin buat melihat jauh ke masa depan. Coba deh tanya ke diri sendiri. Oke, kalau saya beli barang ini sekarang, setahun lagi gimana rasanya ya? Masih se-wow ini nggak? Jadi mikir jangka panjang gitu ya, buat ngelawan dorongan sesaat. Persis. Ada kutipan bagus tuh dari neneknya Sasha Aikin yang dikutip Kawasaki. Kira-kira gini bunyinya. Kalau beli barang murah tapi jelek, rasa paling enak ya pas bayarnya. Tapi kalau beli barang mahal tapi bagus, rasa paling nggak enak ya justru pas bayarnya itu. Wah, dalam juga ya maknanya. Iya kan? Fokus ke nilai jangka panjangnya, bukan cuma pas transaksinya aja. Biar kita lebih strategis mikirnya. Oke. Nah, ini nyambung juga ke poin berikutnya. Ketahui keterbatasan diri. Ngaku kalau kita nggak tahu segalanya. Ini penting ya. Penting banget. Orang pinter aja bisa ketipu loh kalau ngerasa udah paling tahu. Makanya ide advokat iblis atau devil's advocate dari Kawasaki ini menarik sih. Maksudnya gimana tuh, advokat iblis? Jadi kita minta tolong orang yang kita percaya buat sengaja nyari-nyari kelemahan atau celah dari tawaran atau ide yang lagi kita pertimbangin. Jadi ada perspektif luar yang objektif gitu. Oh, kayak minta orang buat jadi pengkritik gitu ya, biar kita nggak bias. Betul. Karena kalau kita udah kadung terpesona, susah kan lihat jeleknya? Nah, selain dari diri sendiri, kita juga perlu waspada sama trik dari luar. Kawasaki ingetin buat waspadai daya tarik semu, data palsu, dan pakar palsu. Wah, ini banyak nih contohnya pasti. Banyak banget. Daya tarik semu tuh kayak iming-iming gratis, tapi ternyata ada syarat tersembunyi, kontrak mahal misalnya. Sering tuh ya. Terus kalau data palsu. Nah, soal data ini juga tricky. Ingat, korelasi itu bukan berarti sebab akibat. Contoh di buku soal suara rendah pria Tanzania sama jumlah anak itu kan. Oh iya. Belum tentu suara rendah bikin anaknya banyak. Bisa aja ada faktor lain, budaya, ekonomi, macam-macam. Jadi jangan langsung disimpulkan. Terus soal pakar gimana? Masa pakar juga nggak bisa dipercaya? Bukan nggak bisa dipercaya sama sekali, tapi jangan telan bulat-bulat juga. Status pakar nggak otomatis jamin bener. Kita tetap perlu kritis. Kritis gimana maksudnya? Ya, coba tanya, apa asumsi di balik pendapat si pakar? Ada bias nggak? Coba cari pandangan lain juga buat bandingin. Kredibilitas oke, tapi verifikasi lebih penting lagi lah. Oke, catat. Terus ada lagi nih, kekuatan cerita. Kawasaki bilang, jangan tertipu contoh tunggal. Maksudnya gimana tuh? Gini, satu cerita atau gambar yang menyentuh, itu emang kuat banget efeknya. Kayak contoh ribuan sepatu korban penembakan itu. Emosinya dapat banget. Iya, bisa bikin merinding. Tapi, apakah cerita itu mewakili keseluruhan masalah? Atau relevan buat solusi? Belum tentu. Anekdot itu bukan data statistik. Jadi penting bedain mana cerita yang cuma bikin baper, mana fakta buat ambil keputusan. Masuk akal. Nah, selain itu ada juga tekanan dari orang banyak. Makanya penting buat berani melawan arus keramaian. Nah, ini juga sering kejadian. Cuma karena semua orang bilang A, belum tentu A itu benar atau cocok buat kita kan? Contohnya kayak Richard Feynman di Komisi Challenger itu ya. Betul.
Dia berani beda pendapat sama mayoritas manajemen NASA soal resiko, karena dia dengerin data dari insinyur. Tapi bukan berarti rame-rame itu selalu salah ya. Kata Maubusin yang dikutip Kawasaki, keramaian bisa bijak kalau syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa aja tuh? Ada keragaman pendapat, orang-orangnya mikir independen, terus ada insentif buat ngasih masukan bagus. Kalau syarat ini nggak ada, ya jangan ikut-ikutan buta lah. Skeptis dulu aja. Oke, terus ada tips praktis lagi nih. Lacak keputusan sebelumnya. Ini kayak evaluasi diri gitu ya? Iya, persis. Coba deh, tanya ke diri sendiri. Dulu waktu aku ambil keputusan kayak gini, hasilnya gimana ya? Bikin jurnal keputusan kayak saran Scott Berkun di buku itu juga bagus. Buat belajar dari kesalahan gitu. Betul. Evaluasi lagi, apa asumsi kita yang salah waktu itu? Ada kesalahan kecil apa? Belajar dari rekam jejak sendiri itu penting, biar nggak keulang lagi kesalahannya. Nah, menariknya nih, setelah semua strategi buat melawan pesona, ujung-ujungnya Kawasaki malah bilang, biarkan diri terpesona dalam hal kecil. Loh, kok gitu? Kayak kontradiktif. Justru ini bijak, menurutku. Nggak mungkin juga kan kita terus-terusan pasang tameng ke semua hal, capek juga, energi kita terbatas. Oh, jadi simpan tenaga buat yang penting-penting aja gitu ya? Nah, simpen perlawanan kita buat keputusan gede. Kalau buat hal-hal kecil, ya nikmatin aja. Misalnya, pesan dessert karena rekomendasi pelayan yang semangat banget. Atau beliin mainan kecil buat anak. Itu jaga keseimbangan kita. Oh ya, Kawasaki juga saranin bikin checklist sih buat keputusan besar. Kayak benteng terakhir gitu. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, melawan pesona itu bukan berarti jadi orang sinis atau negatif terus. Tapi lebih ke soal sadar, kritis, dan punya strategi. Iya, mulai dari hindari godaan, mikir panjang, skeptis yang sehat, belajar dari masa lalu. Sampai tahu kapan harus ngelawan, kapan bisa sedikit, ya udahlah, nikmatin aja. Betul. Dan cerita Tibor Kluska di akhir bab itu bagus banget buat ngingetin. Dia kan terpesona banget sama buku Kawasaki yang The Art of the Start. Kenapa? Ya karena emang berguna banget buat dia. Oh, jadi nggak semua pesona itu jelek ya? Nggak semua. Ada pesona yang datang dari kualitas asli, dari nilai, dari ketulusan. Tantangannya yaitu, bisa bedain mana pesona yang ngebangun, mana yang cuma mau manfaatin kita aja. Nah, ini jadi bahan renungan bagus nih buat Anda di rumah. Coba deh ingat-ingat, minggu ini ada pesona apa aja yang Anda hadapi. Entah itu iklan, ajakan temen, ide baru. Terus gimana Anda nanggepinnya? Atau mungkin, siapa nih orang yang bisa Anda jadiin advokat iblis buat keputusan penting Anda selanjutnya? Pertanyaan bagus tuh. Oke deh, segitu dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak udah nyimak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.